Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayani Dirman dengan NIM 23050150205 dari kelas A PBSI Angkatan 2023, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transkripsi fonetik yang berisi ejaan ortografis atau grafemik dan ejaan fonetik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Bapak Dr. Abdul Halik, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu transkripsi fonetik dan grafemik. Transkripsi fonetik menurut Haier tahun 2009 merupakan penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Transkripsi fonetik juga merupakan ilmu yang menelaah bagaimana manusia memproduksi bunyi bahasa dalam ujaran, menganalisis gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan mempelajari bagaimana alat pendengar manusia menerima bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak. Transkripsi fonetik menurut Hans Usli tahun 2008 juga mengatakan transkripsi fonetik adalah perekaman bunyi dalam bentuk lambang tulis. Selanjutnya yang pada materi kedua yang saya akan bahas yaitu lambang fonetis dan contoh kata dan contoh katanya. Ejaan fonetik yang pertama dengan lambang fonetik I terbuka dengan bunyi yang dihasilkan yaitu bunyi depan tinggi dan tak bulat dengan contoh kata bisa dan sadis. Selanjutnya dengan lambang fonetis I tertutup dengan bunyi depan tinggi terbuka dan tak bulat dengan contoh kata supir dan siksa. Selanjutnya dengan lambang fonetis yang ketiga dengan bunyi depan sedang tak bulat, contoh kata sate dan sore. Selanjutnya dengan lambang fonetis E tertutup dengan bunyi depan sedang terbuka tak bulat dengan contoh kata pendek dan remeh. Selanjutnya dengan lambang fonetis E terbalik, contoh kata yaitu kelelawar dalam artian kelelawar. Selanjutnya dengan lambang fonetis A dengan bunyi rendah dan tak bulat, contoh kata parah dan sakah. Selanjutnya dengan lambang huruf V yaitu sama dengan huruf A dengan contoh kata parah. Selanjutnya dengan lambang fonetis U terbuka dengan contoh bunyi belakang tinggi bulat dengan contoh kata buku dan mutu. Selanjutnya dengan lambang fonetis N tertutup yaitu dengan contoh kata batuk dan umbul dan bunyinya bunyi belakang tinggi terbuka bulat. Selanjutnya dengan lambang fonetis O terbuka dengan contoh soto dan kado. Bunyi yang dihasilkan yaitu bunyi belakang sedang bulat. Selanjutnya dengan lambang fonetis O terbuka. Mohon maaf, selanjutnya dengan lambang O tertutup dengan bunyi belakang sedang terbuka bulat dengan contoh kata oncom dan boros. Selanjutnya dengan lambang fonetis AU, huruf A dan W yaitu contoh kata dengan contoh kata pa ditambah y dimasukkan w, payau dan dibaca payau, dan dengan contoh kata harimau. Selanjutnya dengan lambang fonetis I dengan huruf A dan Y, contoh kata dengan contoh kata santai dan tupai. Selanjutnya dengan lambang P dengan contoh kata papan dan kupas.
dan bunyinya yaitu bunyi hambat bilabial tak bersuara. Selanjutnya dengan lambang P tertutup dengan contoh kata sapta dan atap. Selanjutnya dengan lambang T dengan contoh kata tatar dan tinta. Dan bunyinya, pembentukan bunyinya yaitu bunyi hambat apikodental atau laminoalveolar dan atau tak bersuara. Selanjutnya dengan lambang T tertutup dengan contoh kata adat dan obat. Selanjutnya dengan lambang D dengan contoh kata dadi, dadi menjadi duduk. Proses pembentukan bunyinya yaitu bunyi hambat apitokadental atau laminoalveolar bersuara. Selanjutnya dengan lambang K. Selanjutnya dengan lambang K dengan contoh kata kakak dan kupas. Selanjutnya dengan lambang Hamzah dengan contoh kata ajak, aja menjadi ajak, dan bakso menjadi bakso. Selanjutnya dengan lambang G dengan contoh kata gagal dan gula. Selanjutnya dengan lambang M contoh kata malam dan lampu. Selanjutnya dengan lambang fonetis N dengan contoh kata pintu dan penting. Selanjutnya dengan lambang fonetis N yaitu huruf N yang bertilde dengan contoh kata nata menjadi nyata dan nani menjadi nyanyi. Selanjutnya dengan lambang N fonetis huruf yang berekor dengan contoh kata pulan menjadi pulang dan pangkal menjadi pangkai, pangkal menjadi pangkal. Selanjutnya dengan lambang fonetis C dengan contoh kata cacar dan curang. Selanjutnya dengan lambang fonetis J dengan contoh kata jajak, jajak dan jarak. Selanjutnya dengan lambang fonetis L dengan contoh kata lalu dan lipat. Selanjutnya dengan lambang fonetis R dengan contoh kata. Dengan proses pembunyiannya R itu bunyi getar apikodental atau apikoalveolar yang masuk juga di apikoalveolar. Apikoalveolar itu bersuara. Selanjutnya dengan lambang fonetis S dengan contoh kata sari dan surat. Dan proses pembunyiannya yaitu bunyi frikatif geseran apikodental atau laminoalveolar yang tak bersuara. Seperti dengan contoh juga dengan sapi. Selanjutnya dengan lambang fonetis S yaitu huruf S yang bersiklide dengan contoh kata syarat menjadi syarat dan masyarakat menjadi masyarakat. Selanjutnya dengan lambang Z yaitu dengan lambang fonetis Z dengan contoh kata saman dan siara. Proses pembunyiannya selanjutnya dengan lambang fonetis X dengan contoh kata saks menjadi kas. Selanjutnya dengan lambang fonetis Y dengan contoh kata balik dan maghrib. Proses pembunyiannya yaitu Y bunyi semivokal laminol atau palatal bersuara. Selanjutnya dengan lambang fonetis H dengan contoh halus dan nihil. Proses pembunyiannya yaitu bunyi frikatif glotis tak bersuara. Selanjutnya dengan lambang fonetis W dengan contoh kata wajar dan tawa. Proses pembunyiannya pada huruf W ini yaitu bunyi semivokal bilabial atau dorsovelar bersuara. Selanjutnya dengan lambang yang terakhir yaitu lambang Y, lambang fonetis Y dengan contoh kata bayi dan pelayan. Proses pembunyian huruf Y ini yaitu bunyi semivokal laminopalatal bersuara
Dan salah satu contohnya yaitu ada Yudah. Selanjutnya yang kita akan bahas mengenai yang materi terakhir yaitu ejaan grafemik atau ortografis. Lambang fonetik awe yang dibaca menjadi au dengan contoh kata pulau dan kerbau. Dan yang kedua, lambang fonetik aye dibaca ai dengan contoh kata santai dan pandai. Selanjutnya pada lambang fonetik yang ketiga dengan contoh kata fonetik yang ketiga oye dengan yang dibaca oi dengan contoh kata koboi dan amboy. Selanjutnya pada lambang fonetik yang terakhir yaitu eye dibaca ei dengan contoh kata survei. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.